Aku yang tak dianggap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Assalamualaikum. Buka pintunya, Mir. Waalaikumsalam. Iya, Bu. Jawabku sembari berjalan cepat untuk membukakan pintu. Masuk, Bu. Kataku ramah, mempersilahkan mertuaku untuk masuk. Mana Ramdan? Tanyanya. Mas Ramdan masih di kamar, Bu. Lagi siap-siap pakai baju. Jawabku. Oh, ucap mertuaku singkat, kemudian menuju dapur kami. Masak apa kamu? Tanyanya dengan nada yang ketus. Nasi goreng dan telur dadar, Bu. Jawabku apa adanya. Tanpa menanggapi omonganku terlebih dahulu, ibu mertua langsung membuka tudung saji yang berada di atas meja makan. Ya ampun, Mir. Anakku cuman kamu masakin ini aja. Kamu ngerti gak sih sebagai istri? Masak itu harus yang enak, supaya suami punya tenaga untuk kerja. Masa tiap hari cuma kamu masakin nasi goreng sama telur? Kamu ini ya benar-benar jadi istri gak becus, gak berguna banget. Umpat mertuaku. Bu, bukannya aku gak mau masakin makanan enak untuk Mas Ramdan. Tapi emang uang belanjanya aja yang gak cukup. Ibu kan perempuan, pasti paham urusan dapur. Sekarang semua serba mahal. Gimana bisa cukup uang 1.500.000 untuk sebulan? Untuk semuanya, Bu. Ibu sebagai seorang perempuan pasti tahu uang segitu kurang. Ucapku dengan tegas. Aku mengeluarkan semua unek-unekku yang selama ini kutahan. Bukan maksud tidak ingin sopan pada mertua. Tapi sepertinya kali ini mertuaku keterlaluan. Bisa-bisanya dia mengataku tidak berguna. Padahal memang anaknya yang pelit kasih uang belanja. Alah, kamu ini alasan terus. Kamunya aja gak pandai ngatur uang. Ucap mertuaku masih menyalahkanku. Apa ibu bilang? Aku yang gak pandai ngatur uang? Seandainya aku tidak pandai ngatur uang, pasti uang 1,5 juta itu gak akan cukup sebulan, Bu. Inilah caraku mengatur uang. Makan seadanya. Yang penting beras dan perbumbuan selalu tersedia. Listrik masih nyala. Air masih terus ngalir. Kami masih makan enak kok, Bu. Tapi sesekali, tidak bisa tiap hari. Kalau tiap hari, mana cukup uang 1,5 juta? Jawabku melawan ucapan mertuaku. Biarlah dianggap menantu tidak tahu diri dan durhaka. Sudah cukup aku bersabar selama ini. Sudah 2 tahun terakhir, aku diberi uang belanja hanya 1,5 juta. Dan aku masih bersabar serta bertahan. Tapi dengan sikapku yang seperti itu saja, aku masih terus disalahkan oleh suami dan mertuaku. Aku selalu salah di mata mereka. Tapi semua yang aku alami tidak sebanding sakitnya. Dengan kelahiran putriku, aku melahirkan anak perempuan, disalahkan juga oleh suami dan keluarganya. Mereka marah padaku sebab aku melahirkan anak pertama perempuan bukan laki-laki sesuai keinginan mereka. Mereka maunya anak pertama itu laki-laki bukan perempuan. Karena katanya kalau perempuan itu tidak bisa melindungi adik-adiknya. Padahal mau laki-laki atau perempuan, itu sama saja. Dan soal jenis kelamin seorang anak, aku sebagai manusia tidak bisa menentukan. Itu adalah anugerah dan takdir dari Allah. Tapi mereka tetap menyalahkannya padaku. Itu bagiku jauh lebih sakit daripada penghinaan. Serta uang belanja yang hanya pas-pasan setiap bulannya. Bukan pas-pasan, tapi kurang. Kamu ini ya, sudah berani menjawab omonganku sekarang? Teriak mertuaku. Maaf, Bu, bukannya aku mau jadi menantu yang tidak sopan, tapi ibu yang keterlaluan. Aku punya batas kesabaran. Selama ini aku diam karena menghargai ibu. Tapi penghormatanku tak ibu hargai sama sekali. Jadi untuk apa aku menghargai ibu? Jawabku dengan tegas, namun air mata sudah berlinang di pipiku. Ada apa sih pagi-pagi udah ribut? Tiba-tiba Mas Ramdan sudah keluar dari kamar, siap dengan pakaian kerjanya. Ini nih istrimu. Sudah gak sopan sama ibu. Sudah berani ngelawan dia sekarang. Kamu ajar yang benar istrimu. Bicara yang sopan sama mertua. Ibu nasihati bukannya didengerin, malah dibantah, dijawab terus sama dia. Adu mertuaku pada anaknya. Aku hanya diam, mendengar fitnahan mertuaku itu. Padahal jelas-jelas dia yang memancing duluan. Udahlah Mir, kamu jangan kayak gini sama ibuku. Gak sopan. Jangan sampai gara-gara kelakuanmu ini aku menceraikan kamu. Ucap suamiku dengan tegas.
Aku gak takut, Mas. Lebih baik kamu ceraikan aku daripada aku dan anakku menderita hidup bersama kamu. Jawabku. Ya, aku tak takut lagi diceraikan. Karena aku juga sudah tidak sanggup hidup bersama Mas Ramdan. Suamiku langsung terdiam mendengar jawabanku. Mungkin dia tidak percaya kalau aku akan menjawab seperti itu. Kamu kenapa begini sekarang? Kenapa kamu tidak seperti dulu? Tidak seperti Mira yang aku kenal. Kenapa? Bentaknya. Kamu yang buat aku jadi kayak gini, Mas. Selama ini aku berusaha menerima semua perlakuan burukmu dan juga keluargamu, Mas. Aku sabar, aku diam. Tapi kalian malah semakin menjadi-jadi, menginjak-injak harga diriku dan juga anakku. Kataku dengan suara yang tegas, walau bergetar, karena aku sekarang menangis. Kamu ini ya, Mira, kalau dibilangin sama suami, malah ngelawan terus. Mau jadi istri durhaka kamu? Ibu mertuaku yang berkata, Mira tidak peduli, Bu. Karena Mira yakin Mira tidak salah. Allah itu maha tahu siapa yang durhaka dan siapa yang zolim. Mira atau kalian? Ucapku sembari menunjuk secara bergantian ke suami dan mertuaku. Aku benar-benar emosi. Kesabaranku sudah habis. Hingga sedetik kemudian, tamparan keras mendarat di pipiku, hingga membuatku tersungkur di lantai. Tamparan keras itu berasal dari Mas Ramdan. Astagfirullah, aku hanya bisa beristighfar dengan perih. Sejak kapan kamu jadi kasar begini, Mas? Ucapku dengan linangan air mata. Suaraku semakin bergetar. Aku merasakan panas di pipiku. Aku hanya bisa memeganginya berharap rasa sakit ini sedikit reda. Kamu yang buat aku jadi kayak gini. Seandainya kamu tidak kurang ajar dan melawan, tidak mungkin aku menamparmu. Ucap suamiku dengan kasar. Kemudian, tanpa memperdulikanku, ia langsung keluar bersama ibunya. Aku menangis semakin keras. Kusandarkan punggungku di dinding. Aku tidak tahu kenapa semua jadi begini. Rumah tangga yang aku bina selama 5 tahun, semuanya hancur dalam sekejap. Bunda kenapa? Tanya Siva, putri kecilku. Sini, Nak. Kupeluk ia dengan erat. Aku semakin menangis. Siva pun ikut menangis melihatku sedih. Bunda jangan nangis lagi ya. Ucapnya lirih sembari menghapus air mataku. Aku hanya mengangguk sembari menahan tangisku. Bunda jangan sedih, Siva ada di sini temani Bunda. Ucapnya dengan suara bergetar, karena sepertinya putri kecilku ini juga menahan air matanya. Maafkan Bunda ya, Nak. Jawabku. Kami pun berpelukan dengan erat. Bunda, kalau Bunda gak bahagia sama ayah, kita pergi aja dari sini. Aku gak mau lihat Bunda sedih. Ucap putriku dengan kata-kata yang sangat jelas. Aku tak tahu datang dari mana kedewasaan itu. Padahal usianya baru 4 tahun. Memang bicaranya sudah jelas sejak usianya 3 tahun. Tapi tidak kusangka, dia sedewasa ini pemikirannya. Emang, Siva gak apa-apa kalau kita pergi dari sini? Emang Siva gak sedih kalau jauh dari ayah? Tanyaku pada putri kecilku itu. Dia menggeleng. Siva gak apa-apa, Bun. Selama ini juga ayah gak pernah sayang sama Siva. Siva gak pernah dipeluk sama ayah. Siva gak pernah diajak main sama ayah. Ayah gak sayang sama Siva. Ucapnya yang kini sudah menyandarkan punggungnya di tembok sepertiku. Aku tidak menyangka, ternyata putriku menyadari semua yang terjadi. Dia tahu kalau ayahnya tidak peduli dengannya. Iya, sejak usianya dalam kandunganku 7 bulan, Mas Ramdan tidak pernah memperhatikanku lagi. Awalnya USG ku menunjukkan bahwa jenis kelaminnya laki-laki. Tapi setelah usia kandunganku 7 bulan, hasilnya berbeda. Ternyata anakku perempuan. Sejak saat itulah, Mas Ramdan seperti membenciku. Dia tidak lagi menyayangi anak yang ada dalam perutku. Apalagi setelah Siva lahir. Sekalipun Mas Ramdan tidak pernah mau menggendongnya.
Tak ada juga acara tasyakuran untuk Sifah. Karena Mas Ramdan tidak mau mengeluarkan biaya sedikit pun. Aku pun hanya merawat diriku sendiri setelah melahirkan. Karena keluarga suamiku tidak ada yang mau membantu. Hanya ada satu orang, saudara suamiku yang baik. Namanya Safa. Dia adik bungsu suamiku. Tapi dia kuliah di luar kota, sehingga jarang sekali pulang ke sini. Sesekali saja. Dia sedang berkuliah kebidanan. Makanya, kalau libur saja baru bisa pulang. Hanya dialah yang baik sama aku dan anakku. Kalau yang lain, sifatnya sama seperti Mas Ramdan. Membenciku dan juga Sifah. Maafin bunda ya nak, gara-gara bunda kamu jadi begini. Ucapku, ku peluk erat putriku. Ya Allah, anak sekecil dia harus merasakan sakit yang begitu dalam. Karena tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari ayah kandungnya sendiri. Padahal serumah setiap hari bertemu. Tapi, anakku diperlakukan seperti bukan anak dari suamiku sendiri. Karena tak mau membuat Sifah semakin sedih, aku mengajaknya sarapan. Ya walaupun tak ada selera, tapi aku tak ingin Sifah terus berlarut bersedih seperti ini. Kita sarapan yuk nak, bunda lapar. Sifah lapar kan? Tanyaku berusaha tersenyum. Walau masih ada air mata di ujung mataku ini. Ia mengangguk. Kemudian kami duduk di meja makan. Kuambilkan nasi goreng yang sudah kumasak. Ku beri telur dadar di atas piring Sifah. Aku juga mengambil sedikit. Takut tidak habis daripada mubazir. Aku mengunyah nasi goreng dan telur dadar itu dengan perlahan. Aku berusaha menelannya walaupun rasanya begitu pahit di tenggorokan ini. Aku berusaha menghabiskan nasi di piringku. Karena aku selalu mengajarkan pada Sifah tidak boleh mubazir pada makanan. Alhamdulillah setelah dengan susah payah, akhirnya nasi itu habis. Begitu juga dengan nasi Sifah. Bunda, nasi Sifah udah habis. Sifah boleh main? Izinnya. Boleh nak, jawabku sembari tersenyum. Gadis kecilku itu langsung berlari ke ruang tamu. Ya, karena mainannya terletak di sana. Tidak banyak mainannya, hanya ada beberapa saja. Tapi, dia begitu bahagia. Mainan itu juga bukan mainan baru. Semuanya mainan lama. Bahkan ada beberapa yang pemberian tetangga karena kasihan melihat anakku yang mainannya hanya ada sedikit. Kondisinya juga tidak semua baik. Banyak yang rusak. Ku bereskan bekas sarapan kami tadi. Tapi tidak langsung kucuci piring kotornya. Melainkan kutumpuk saja di wastafel. Aku masuk ke dalam kamar. Kupandangi wajahku di cermin. Wajahku terlihat sangat tua sekali. Tidak seperti umurku yang baru 27 tahun. Badanku juga sudah melar kemana-mana. Wajahku kusam. Bekas jerawat dan jerawatnya hampir memenuhi seluruh mukaku ini. Aku memang selama ini tidak pernah perawatan. Terakhir perawatan sebelum menikah dengan Mas Ramdan. Karena setelah menikah dengannya, boro-boro mau perawatan. Buat makan saja aku harus pandai mengatur uang. Kupandangi juga pipiku yang memar. Bekas tamparan Mas Ramdan tadi. Masih terasa sakit. Seketika aku langsung teringat dengan ucapan orang tuaku. Dulu, bapakku berpesan, jika suamiku tidak melakukan dua hal ini, bertahanlah. Tapi jika sudah melakukan dua hal ini, pulanglah ke rumah kami nak. Pintu selalu terbuka. Begitulah pesan bapakku sebelum aku menikah dengan Mas Ramdan dulu. Dua hal yang bapakku maksud adalah kekerasan dan perselingkuhan. Aku sudah mengalami satu di antara dua itu, yaitu kekerasan. Walau ini baru pertama kalinya, tapi bagiku ini sangat menyakitkan dan tidak bisa ditoleransi. Toh soal ekonomi aku tidak perlu khawatir, karena bisnis jualan onlineku sudah menghasilkan. Ya walaupun penghasilanku per hari baru 200-300 ribu saja, tapi itu sudah sangat lumayan. Selama 2 bulan aku sudah berjualan online, tanpa memberitahu suamiku dan juga keluarganya. Hanya aku dan Sifah yang tahu. Ya saat itu, aku tidak sengaja berkenalan dengan seseorang melalui sosial media. Dia menceritakan bagaimana pengalaman rumah tangganya dan hampir mirip denganku. Kami pun saling sharing
dan mencari jalan keluar bersama. Alhamdulillah, kami mendapatkan jalan keluar, yaitu berbisnis secara online. Akhirnya, aku berjualan pakaian secara online. Alhamdulillah, dalam waktu 3 minggu saja sudah mendapatkan pelanggan yang cukup banyak. Penghasilanku ratusan ribu setiap hari. Aku sangat bersyukur sekali. Aku juga masih berkomunikasi baik dengan teman yang mengajariku itu. Walau kami belum pernah bertemu, tapi rasanya hubungan kami sangat dekat. Kupandangi lagi tubuhku di cermin. Aku memang tidak menarik lagi seperti dulu. Pantaslah, sudah setahun ini suamiku tak pernah menyentuhku. Apakah wajar pasangan suami istri tidak berhubungan selama setahun? Padahal tinggal serumah bahkan seranjang. Aku merasa ada yang tidak beres. Aku harus cari tahu. Jika memang kesalahan yang kedua sudah terjadi di dalam rumah tanggaku, maka tidak ada lagi alasanku untuk bertahan. Untuk apa? Sifa saja tidak dicintai oleh suamiku, Mas Ramdan. Apa yang kupertahankan dari rumah tanggaku ini? Aku tidak dihargai oleh keluarga suamiku. Bahkan suamiku sendiri juga tidak menghargaiku. Menyentuhku saja seakan ia tak sudi. Lalu fungsiku ini apa? Hanya menjadi pembantunya saja, merawat rumahnya ini. Rumah yang selalu ia banggakan. Ucapku di dalam hati. Kini air mataku menetes lagi. Perih jika mengingat semuanya. Kejadian demi kejadian selama 5 tahun menikah dengan Mas Ramdan. Kalau ku ingat-ingat, sedikit sekali kebahagiaan yang kurasakan dibandingkan dengan kesedihannya. Kebahagiaanku hanyalah melahirkan Sifa, membesarkannya, hanya itu saja. Ya walaupun anakku tidak diinginkan oleh suamiku sendiri. Kamu harus bangkit, Mira. Tidak boleh terpuruk dan menjadi wanita bodoh terus-menerus. Kamu tidak perlu takut menjanda. Orang tuamu pasti akan menerimamu dengan tangan terbuka. Mereka pasti akan memaklumi dan memahami alasanmu bercerai. Kamu harus berani mengambil langkah. Ucapku bermonolog sendiri. Aku menyemangati diri sendiri. Ku ambil ponselku. Ku ketik nama Safa di sana. Tak lama panggilanku langsung diangkat oleh Safa. Halo Mbak, Assalamualaikum, ada apa? Ucapnya dengan nada yang ceria. Waalaikumsalam. Kamu apa kabar, Safa? Tanyaku. Alhamdulillah Mbak, aku baik. Mbak sendiri gimana? Tumben nelpon aku. Padahal kan seminggu lalu kita baru ketemu. Ucapnya lagi. Iya dek, selain Mbak kangen sama kamu, Mbak pengen cerita. Jawabku. Mau cerita apa Mbak? Tanyanya dengan antusias. Aku pun menceritakan permasalahan rumah tanggaku yang selama ini aku tutupi dari Safa. Ya, walaupun tanpa aku beritahu, sebenarnya adik iparku itu sudah paham. Tapi memang selama ini dia tidak pernah berani bertanya langsung padaku. Ya Allah Mbak, jadi tadi pagi Mas Ramdan menamparmu? Tanyanya terkejut dengan ceritaku. Iya dek, jawabku. Astagfirullah, kurang ajar sekali kakakku itu Mbak. Sekarang keputusan kuserahkan pada Mbak Mira. Kalau aku boleh beri saran, lebih baik Mbak Mira cerai saja dari Mas Ramdan. Aku tidak tega Mbak melihatmu menderita selama ini. Apalagi Sifa tak pernah mendapatkan kasih sayang dari Mas Ramdan. Ya walaupun aku tak rela Mbak kehilangan ipar baik sepertimu, tapi aku lebih tak rela lagi melihatmu menderita hidup bersama Mas Ramdan. Ucap Safa, suaranya terdengar menangis. Pasti dia bersedih. Maafkan Mbak Safa. Maafkan Mbak jika Mbak tidak bisa bertahan di rumah tangga ini. Ucapku. Ya Mbak, Safa mengerti. Lebih baik Mbak pisah saja. Oh ya Mbak, Safa tahu rahasia besar Mas Ramdan. Ya walaupun Safa tidak tahu Mbak ini benar atau tidak, tapi Safa curiga Mbak selidiki sendiri ya. Ucap Safa membuatku penasaran. Rahasia apa dek? Tanyaku. Jadi gini Mbak,
Sebulan yang lalu, aku gak sengaja lihat Mas Ramdan jalan bersama perempuan karena jarak kami yang cukup jauh. Jadi aku harus mendekati mereka untuk menegurnya. Tapi sayang, saat aku sudah sampai, aku kehilangan jejak. Tidak kutemukan mereka berdua. Dan sampai sekarang tidak pernah lagi aku melihatnya. Tapi aku yakin tidak salah lihat, Mbak. Aku yakin itu Mas Ramdan dan perempuan lain. Mbak selidiki ya. Mbak harus cari tahu, benar atau tidak, kalau kakakku itu punya wanita idaman lain. Ucap Safa menjelaskan apa yang ia tahu. Aku terkejut tentu. Tapi sepertinya ini memang jawaban dari keraguanku selama ini. Dan jika memang Mas Ramdan punya wanita idaman lain, aku bisa dengan mudah menggugatnya ke pengadilan nanti. Aku pun banyak bertanya kepada Safa dan memintanya agar merahasiakan ini sementara waktu dari keluarganya, karena aku punya rencana sendiri. Safa pun setuju dan mau bekerja sama denganku. Setelah selesai bercerita, kuakhiri panggilan teleponku dengan Safa. Baru saja akan meletakkan ponsel, terdengar suara notifikasi jualanku. Aku langsung membukanya. Sepertinya ada yang order. Kok banyak sekali ordernya? Mau dijual lagi mungkin. Aku pun bertanya pada pelangganku yang baru itu, mau dijual atau dipakai sendiri. Kami pun berbalas pesan, katanya mau dipakai sendiri. Karena kekasihnya suka kalau ia bergonta-ganti pakaian dinas. Ya, saat ini yang ia order adalah pakaian dinas. Dia membeli sebanyak 6 pieces. Tidak seperti pelangganku yang lainnya. Kalau dipakai sendiri paling beli 1 atau 2. Tapi wanita itu membeli sampai 6. Karena kepo, aku melihat profilnya. Kulihat juga foto-fotonya. Sepertinya wanita itu memang punya pasangan, karena foto-fotonya selalu dengan seorang pria, tapi tidak pernah dinampakkan wajah. Hingga semakin lama aku memperhatikan foto-foto mereka, semakin aku menyadari siapa pria yang ada di foto itu. Dari jam tangan, baju, ikat pinggang, kemeja, sepatu, tas yang tampak di foto, aku mengenali betul siapa pemiliknya. Itu semua milik suamiku. Aku pun memperhatikan tangan pria yang wanita itu gandeng. Sangat mirip sekali dengan tangan suamiku, Mas Ramdan. Aku berusaha mencari informasi dari wanita itu. Tentu dengan hati-hati aku bertanya, "Maaf Mbak, apakah Mbak sudah menikah?" Tanya aku. Tanpa malu-malu, wanita itu menjawab, "Belum, tapi sebentar lagi aku akan dinikahi. Karena aku sudah berkali-kali ditiduri oleh pacarku. Ya aku tahu sih dia memang punya istri, tapi aku yakin bisa merebutnya. Apalagi aku lebih menggoda daripada istrinya yang gemuk dan jelek." Ucap wanita itu. Hatiku begitu sakit membaca balasan pesannya. Yang ia maksud pasti aku. Ya saat ini aku memang berjualan menggunakan akun palsu. Aku tidak menggunakan namaku sendiri, melainkan menggunakan nama anakku, tapi bukan nama aslinya. Foto profil juga bukan fotoku. Hanya foto banner saja barang jualanku. Jadi tidak ada yang mengenaliku sebagai Mira, istri Ramdan. "Pacar Mbak Mas Ramdan ya?" tulisku di pesan itu. Wanita itu mengirim emotikon terkejut. Sepertinya dia kaget. Kenapa aku bisa tahu? "Kamu siapa? Kok kamu tahu siapa pacarku, padahal aku tak pernah menampakkan wajahnya?" tanyanya. "Aku temannya. Aku pernah melihat jam tangan itu dipakai oleh Ramdan. Jadi aku mengenalinya." Jawabku berbohong. Ya aku tidak ingin diketahui oleh wanita murahan yang sudah merebut suamiku itu. Entahlah dia yang merebut atau memang suamiku yang gatal. Tapi yang jelas, aku sudah mendapatkan bukti pengakuan bahwa wanita itu adalah selingkuhan suamiku. Tak lupa, foto-foto mereka di akun wanita itu juga kuambil sebagai barang bukti nantinya. Aku hancur lagi sekarang. Langsung kurebahkan tubuhku di atas kasur dan menutupi wajahku dengan bantal. Aku tak ingin isak tangisku didengar oleh Siva. Namun,
Tiba-tiba ia masuk. "Bunda, kenapa?" tanyanya. Aku langsung berusaha menetralkan diriku. "Bunda, gak apa-apa, Nak. Bunda cuma capek, ngantuk, pengen tidur," jawabku berbohong. "Oh, ya udah. Siva juga ngantuk, Bun, mau tidur," jawabnya. Untunglah Siva percaya. Dia langsung naik ke atas kasur dan minta dikeloni. Tak lama kemudian, putriku itu tidur. Tapi aku tidak bisa memejamkan mata. Tapi aku kepikiran dengan semua yang terjadi. Aku harus segera mengambil tindakan. Keesokan paginya setelah Mas Ramdan berangkat bekerja, aku memberanikan diri untuk datang ke pengadilan tanpa ditemani siapapun selain Siva. Ya, aku hanya modal nekat. Tanpa bertanya kepada siapapun dan tahu apa-apa, aku memberanikan diri. Semoga urusanku dipermudah oleh Allah. Aku punya Allah. Allah akan selalu membantuku. Amin. Aku masuk ke kantor pengadilan. Aku bertanya pada orang yang menjaga di sana, karena aku memang tidak tahu. Untungnya orang-orang yang bekerja di sana itu sangat baik. Mereka mengarahkanku kemana aku harus pergi dan apa saja yang harus aku persiapkan. Seharian di pengadilan, alhamdulillah, gugatanku diterima karena buktiku sangat kuat. Di hari berikutnya, aku putuskan untuk pergi dari rumah tanpa meminta izin Mas Ramdan. Toh dia juga tidak peduli kan? Biarlah nanti kita bertemu di pengadilan saja. Aku pun langsung pulang ke rumah orang tuaku. Aku menceritakan pada mereka apa yang terjadi, dan mereka setuju dengan tindakanku. Ya, sesuai pesan Bapak. Dia tentu tidak akan terima jika putrinya disakiti. Bapak dan ibuku sangat sedih melihat keadaanku. Terutama ibu, beliau menangis cukup lama di pelukanku. "Sudah ya, Bu, aku gak apa-apa. Aku kuat, aku bisa. Yang penting aku diterima lagi di rumah ini bersama kalian," ucapku dengan haru. Ibu pun segera menghentikan tangisannya walaupun itu sulit ia lakukan. Hari-hari ku lalui dengan tenang. Aku tidak pernah dihubungi oleh Mas Ramdan. Dia juga tidak mendatangiku ke sini. Itu artinya memang dia senang dengan kepergianku juga Siva. Alhamdulillah, akhirnya dapat juga surat panggilan dari pengadilan. Aku tentu menghadiri karena ini sidang pertama. Aku menolak adanya mediasi karena aku ingin segera selesai semuanya. Mas Ramdan pun terlihat tidak merasa bersalah. Bahkan cenderung terlihat bahagia karena akan segera bercerai dariku. "Kenapa tidak kamu saja yang menceraikanku, Mas?" batinku. Semoga sidang ini cepat selesai dan aku resmi bercerai dari Mas Ramdan. Aku sudah tidak sabar. Akhirnya setelah beberapa kali sidang, perceraianku diputuskan final. Aku resmi menjanda. Lega sekali rasanya. Sekarang yang menjadi fokusku adalah kebahagiaan Siva. Aku bekerja semakin giat. Orderanku semakin hari semakin banyak. Penghasilanku tidak hanya ratusan ribu, tapi mencapai jutaan rupiah per hari. Aku juga merambah ke dunia perkontenan, agar masa depan anakku terjamin nantinya. Aku tidak memikirkan untuk menikah lagi saat ini, karena yang menjadi prioritasku adalah Siva dan kebahagiaan orang tuaku. Ya, aku adalah anak tunggal. Aku adalah harapan orang tuaku, jadi tidak boleh mengecewakan mereka lagi. Cukup sekali, aku mengecewakan mereka karena aku menikah dengan orang yang salah. Aku begitu bahagia hidup bersama orang tuaku. Apalagi ada Siva di tengah-tengah kami. Kebahagiaan kami sangat lengkap. Ya, walaupun aku menyesali pernikahanku dengan Mas Ramdan, tapi kelahiran Siva tidak pernah aku sesali sedikit pun. Tidak terasa, aku sudah setahun bercerai dari Mas Ramdan. Hari ini aku mendapatkan panggilan telepon dari Safa. Aku dan dia masih berhubungan baik. Hampir setiap hari kami chatting untuk bercerita hal-hal tidak penting tapi sangat seru. Tumben Safa nelpon, biasanya chatting aja, gumamku. Aku segera menjawabnya. "Halo Mbak, Assalamualaikum," ucap Safa. "Waalaikumsalam." "Iya, ada apa?" jawabku. "Tumben kamu nelpon, emang lagi gak sibuk?" tanya aku ke Safa. "Enggak, lagi santai aja nih. Mbak, aku mau cerita sama kamu."
ucapnya. Mau cerita apa sih? Jawabku. Aku mau kasih tahu kamu, Mbak. Kehidupan Mas Ramdan bersama wanita yang sudah menghancurkan rumah tangga kalian. Ucap Safa membuatku penasaran. Kamu mau gosip ya? Balasku. Bukan gosip, cuma mau kasih tahu aja. Pasti Mbak penasaran kan? Ucap Safa. Dia bicara dengan nada seolah mengejek. Ya sedikit sih, jawabku. Tuh kan, gini loh Mbak. Kan mereka itu udah nikah nih, ya walaupun baru 3 bulanan. Tapi kayaknya kena karma deh Mas Ramdan. Ucap Safa. Hus, kamu gak boleh ngomong gitu. Karma-karma. Gak baik ngomong gitu. Ucapku mengingatkan Safa. Ya apa namanya Mbak kalau bukan karma? Suami yang zolim pasti kena karma. Dia baru 3 bulan menikah sama Feby, tapi sekarang udah mau cerai loh. Ucap Safa. Aku sedikit kaget mendengar ucapan Safa. Emang kenapa baru 3 bulan nikah kok mau cerai? Tanyaku. Ini Mbak, si Feby ketahuan selingkuh sama laki-laki lain. Ya sebenarnya emang sebelum nikah sama Mas Ramdan, Feby itu bukan wanita baik-baik. Dia punya banyak lelaki di luar sana. Dan Mas Ramdan itu hanya salah satunya saja. Tapi entah mengapa, si Feby itu ngotot pengen dinikahi oleh Mas Ramdan. Mungkin karena Mas Ramdan itu punya gaji yang besar, Mbak. Ya siapa sih yang gak mau punya pasangan yang gajinya 10 juta per bulan? Pasti banyak wanita yang mau lah. Ucap Safa menjelaskan. Aku sekarang semakin kaget. Yang aku tahu gaji Mas Ramdan selama aku menikah dengannya hanyalah 4 juta saja. Gak taunya gajinya sebenarnya itu 10 juta. Keterlaluan sekali. Jadi selama ini aku dibohongi. Untung sudah cerai, batinku. Ya itulah Mbak, kalau orang zolim pasti kena batunya. Punya istri lagi, tapi bukan wanita baik-baik. Ya bisa dibilang Feby itu ani-ani lah Mbak. Karena gimana gak ani-ani coba. Pakaiannya aja semua kurang bahan. Siapa coba lelaki yang tidak tergoda kalau melihat wanita seperti itu? Sangat berbeda jauh denganmu Mbak. Kamu wanita baik-baik. Pakaianmu selalu tertutup dan sopan. Aku jamin Mas Ramdan pasti menyesal sudah menyanyiakan istri sebaik kamu Mbak. Ucap Safa memujiku. Kamu berlebihan Safa. Kalau memang Mas Ramdan mencintaiku tidak mungkin ini terjadi. Biarlah yang sudah terjadi. Jadikan saja pelajaran. Udahlah gak usah ngomongin orang. Mbak cuma pesan sama kamu, hati-hati ya cari suami nanti. Ucapku mengingatkan Safa. Siap Mbak, aku akan selalu hati-hati. Kami pun mengakhiri panggilan setelah puas bercerita. Aku memandangi tubuhku di cermin. Kulihat sekarang perbedaannya. Sebelum bercerai dan setelah bercerai. Kini badanku sudah kurus, tidak seperti dulu. Wajahku juga sudah mulus. Karena aku selalu perawatan. Setiap bulan aku habiskan ratusan ribu untuk merawat tubuhku dan juga wajahku ini. Alhamdulillah hasilnya tidak sia-sia. Walaupun butuh waktu yang lama, tapi hasilnya nyata. Besok hari Minggu, ku ajak Siva jalan-jalan batinku. Nak, besok kita jalan-jalan yuk. Sekalian sama kakek dan nenek. Ucapku pada Siva yang masih asik bermain. Beneran Bun, mau jalan-jalan besok? Jawabnya bahagia. Iya dong beneran. Kamu mau kemana? Tanyaku. Pengen ke mall, pengen main di permainan yang ada di sana. Jawabnya dengan wajah yang begitu bahagia. Siap, laksanakan Tuan Putri. Ucapku. Bunda bisa aja. Aku kasih tahu nenek dan kakek ya. Kemudian tanpa menunggu aku mengiyakan, putri kecilku itu langsung berlari ke belakang. Karena sekarang orang tuaku sedang di belakang rumah duduk santai sembari menikmati cemilan. Ya, mereka memang tak pernah bekerja lagi sejak aku pulang ke sini. Karena kebutuhan rumah, alhamdulillah, aku sudah bisa memenuhinya. Mereka tidak perlu ke sawah panas-panasan. Ya walaupun sawah itu milik orang tuaku sendiri, tapi sekarang
Aku menyuruh diupahkan saja untuk mengerjakannya. Tak kuizinkan lagi orang tuaku yang turun tangan sendiri. Saat sedang asik memilih pakaian untuk bapak dan ibu, aku mendengar ada ribut-ribut di luar. Karena penasaran, aku menengok. Kok kayak kenal? Ya, aku seperti mengenali pria yang sedang berdebat dengan seorang wanita itu. Benar dugaanku, itu Mas Ramdan. Aku mendekati dengan maksud kepo sih sebenarnya. Ada apa ini? Tanyaku. Mas Ramdan melongo melihat ke arahku. Kamu beneran Mira? Tanyanya. Oh, jadi ini Mira, mantan istrimu. Kenapa, Mas? Kamu pasti menyesal ya sudah menceraikan dia? Tanya seorang wanita, yang kalau ku ingat-ingat, itu mirip dengan Feby. Iya, aku menyesal menceraikan dia, dan aku lebih menyesal menikah denganmu, teriak Mas Ramdan. Ya Allah, situasi macam apa ini? Aku segera pergi dari sana. Aku juga tidak mau kalau sampai Siva melihat kejadian ini. Itulah pertemuanku dengan Mas Ramdan dalam keadaan yang tidak mengenakan. Semoga setelah ini tidak bertemu dengannya lagi. Rasanya aku masih trauma.